我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦。 Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman-teman.
satu, lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Keempat unsur menjadi satu. Bulatan lengkap, paduan mantap, logo konseling, logo konseling. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Alfonso de Axurmapea dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memberikan layanan informasi tentang cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 agar tidak tertular. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah virus corona atau COVID-19. Sejarah virus COVID-19 atau virus corona. Virus corona adalah wabah baru yang secara resmi disebut sebagai COVID-19. Coronavirus ini pertama kali muncul pada Desember 2019 di Cina dan diduga berasal dari pasar siput dan hewan liar di Wuhan. Sebagian besar virus corona yang menyerang pada manusia mirip flu yang menyebabkan penyakit ringan hingga sedang. Namun, beberapa virus corona baru ini juga dapat menyebabkan penyakit parah bahkan kematian. Para peneliti masih bekerja untuk menentukan berapa mematikannya virus corona, yang menurut laporan menunjukkan tingkat kematian 3-4%. Dan sampai saat ini, obat dan vaksinnya belum ditemukan. Dan data orang terinfeksi virus corona, tanggal 21 Juni 2020, 8,7 juta orang lebih, dan total kematian 461.715 orang. Kemudian, sedangkan di Indonesia muncul pada awal tahun 2020 dan maraknya pada bulan Maret akhir sampai sekarang. Dan total terinfeksi corona pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 45.891 orang, yang sembuh 18.404 orang, dan yang meninggal 2.465 orang. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Hospital Infection Februari 2020, virus corona bisa bertahan di beberapa tempat dalam waktu tertentu. Yang pertama itu kalau dia di udara, yaitu sekitar 3 jam, di tembaga dan aluminium 3-4 jam, dan di sarung tangan operasi atau medis 8 jam, kayu dan kaca 4 hari, kertas sampai 4-5 hari. Ciri-ciri gejala COVID-19 atau virus corona. Di hari pertama, pasien mengalami demam dan tubuhnya mungkin juga mengalami semacam kelelahan atau nyeri otot dan batuk kering. Ada pula yang mengalami diare atau mual 1-2 hari sebelumnya. Hari kelima, ada pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Kondisi ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Pada hari ketujuh, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan waktu rata-rata pasien masuk rumah sakit. Kemudian, pada hari ke-8, pasien yang mengalami kondisi parah, sekitar 15%, mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Saat ini terjadi, cairan telah memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Kemudian di hari ke-10-nya, ketika gejala memburuk, pasien akan dibawa ke intensive care atau ICU. Biasanya mereka mengalami gangguan yang pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentan waktu ini, sebagian kecil meninggal, yakni cuma 2%. Pada hari yang ke-17, setelah menjalani perawatan selama lebih kurang 2-5 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona agar tidak tertular. Yang pertama itu dari diri sendiri. Yang pertama bagaimana? Yang pertama itu dengan rajin mencuci tangan.
Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 paling efektif untuk mencegah penyebaran atau penularan virus ini. Awali dengan membasuh kedua telapak tangan menggunakan air, lalu sabuni telapak tangan dan gosok semua permukaan kulit tangan, termasuk telapak dan punggung dan sela-sela jari minimal 20 detik. Kemudian bilas dengan air bersih dan dengan air mengalir dan keringkan menggunakan kain atau tisu. Jadi diharapkan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun seperti sebelum makan, setelah batuk atau bersin, setelah memegang barang-barang di tempat umum seperti dengan pintu, tangga, dan lain-lain. Kamu juga perlu mencuci tangan setelah di luar rumah. Kedua, siap sedia hand sanitizer. Jika tidak ada tempat untuk mencuci tangan, kamu bisa menggantinya dengan hand sanitizer. Ada banyak ragam produk hand sanitizer yang dijual di pasaran dengan kandungan alkohol mulai dari 30%. WHO merekomendasikan masyarakat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, sebab hand sanitizer dengan kandungan 60% atau lebih bisa membunuh virus COVID-19 yang punya ukuran cukup besar, yakni 400-500 mikrometer. Jika kandungan alkohol pada hand sanitizer tidak sampai 60%, maka ini hanya efektif membunuh kuman yang berukuran kecil saja, yakni 0,5-5 mikrometer. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu membawa sebotol kecil hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60% atau lebih saat berpergian. 3. Jangan menyentuh wajah. Ini memang hal sepele, tapi sulit. Karena dikutip dari CNN Indonesia, pada Maret 2020, penelitian Sydney University menyatakan bahwa seorang menyentuh wajah rata-rata 23 kali per jam, sedangkan WHO menyebut virus corona bisa masuk ke tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona, kamu harus berlatih untuk mendiamkan tangan agar tidak menyentuh wajah selama minimal 1 menit. Jika sudah berhasil, tambah menjadi 5 menit dan latih terus sehingga kamu bisa benar-benar meminimalkan kebiasaan sentuh wajah. Keempat, konsumsi makanan bergizi. Minum vitamin atau suplemen bisa meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah paparan virus corona. Namun, ahli gizi sepakat kita lebih baik mendapatkan vitamin dan mineral secara langsung dari sumbernya daripada konsumsi obat atau olahan cairan. Vitamin C berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena bisa memacu produksi sel darah putih yang berguna untuk melawan infeksi. Sayur yang kaya vitamin C antara lain seperti pertama brokoli, paprika, bayam, dan kamu juga bisa menemukan vitamin C di buah-buahan seperti di buah jeruk dengan banyak kandungan vitamin C per buahnya, jambu biji, pepaya, kiwi, dan nanas. Konsumsi minuman berbahan rempah-rempah seperti jahe merah juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Kelima, jaga kebersihan lingkungan. Membersihkan rumah dan sekitar meja di kantor bisa minimalkan paparan virus. Guna disensitifkan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, pertama seperti gagang pintu, keyboard, mouse, alat dapur, saklar lampu, gagang laci, pegangan tangga. Untuk mendisinfeksi, gunakan air dan sabun atau cairan yang mengandung alkohol. Jangan lupa menggunakan sarung tangan sekali pakai saat bersih-bersih dan mendisinfeksi. Keenam, bawa alat makan sendiri. Bawalah selalu alat makan sendiri. Pastikan alat makan dicuci dengan sabun hingga bersih, karena virus corona memiliki daya tahan yang kuat di permukaan logam. Dengan membawa alat makan sendiri, kamu akan lebih mengetahui bersih peralatan tersebut dan pastikan jangan sampai terjadi penggunaan alat makan bersama-sama, karena virus corona bisa menyebar lewat percikan air liur yang menempel di sendok. Aktivitas di era new normal ketika berada di tempat umum. Selain dari upaya diri sendiri, kamu juga harus melakukan beberapa hal berikut ini. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 di tempat umum. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu tidak melakukan kontak fisik. Virus corona bisa menyebar hanya dengan bersalaman. Oleh karena itu, saat ini kamu lebih baik jangan sembarangan memegang tangan orang lain. Hindari bersalaman, ganti salaman dengan menamste atau menaruh tangan di dada. Yang kedua itu,
Social distancing. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona bisa kamu dapat dengan menjaga jarak dengan orang lain saat beraktivitas bersama, minimal 1 meter, kalau bisa lebih. Kenapa 1 meter? Karena ini adalah jangkauan percikan air yang bisa menyebarkan dari mulut seseorang saat berbicara. Amat disarankan untuk tidak berpergian keluar rumah apabila kamu sedang merasa sakit atau kurang enak badan. Ini bisa membahayakan karena bisa jadi kamu menularkan penyakit pada orang lain. Yang ketiga, hindari transportasi umum. Jika terpaksa untuk berpergian, jangan menggunakan transportasi umum, karena transportasi umum banyak orang yang saling berbaur. Kamu tidak bisa melakukan social distancing di dalam transportasi umum. Tak jarang malah sesama penumpang transportasi umum berdesak-desakan, sehingga rawan terjadi penularan virus corona. Yang keempat, membersihkan meja saat akan duduk di restoran. Jangan asal duduk dan meletakkan kedua tangan di atas meja setiba di restoran. Bersihkan dahulu di meja menggunakan tisu kering atau tisu basah yang mengandung alkohol 60%. Karena kamu tidak tahu siapa yang sudah duduk di meja itu, disinfektan meja makan untuk mematikan virus yang menempel. Kalau misalnya kamu tidak ada misalnya tisu basah, kamu bisa memanggil pelayannya untuk membersihkan terlebih dahulu mejanya tersebut. Kelima, menggunakan masker. Ini hal paling penting. Dengan menggunakan masker, kita bisa memutuskan rantai penularan COVID-19. Dan dalam menggunakan masker, dianjurkan menggunakan masker 3 lapis. Kenapa? Supaya ketika kita berbicara, udara atau napas dari mulut kita tidak keluar. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang.
Sekian lain informasi yang saya berikan tentang cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 agar tidak tertular. Dan jika ada kata-kata yang saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇。